Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Janur Asti, mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Just like before, I hope everything will be fine. Nah, pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan desain penelitian kualitatif dan juga teori dalam penelitian kualitatif. Seperti biasa, pembahasan kita akan didasari dari hasil bacaan saya pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ilyas Ismail dan juga Nur Fikriya Irsyad Ilyas. Selain itu, pembahasan kita juga bakalan dilandaskan dari hasil bacaan saya pada artikel dan jurnal-jurnal ilmiah terdahulu. So guys, happy watching! Oke teman-teman, jadi for the first kita bakalan bahas mengenai teori dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori dalam penelitian kualitatif, kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, ada 8 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada namanya penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini dia meneliti mengenai budaya suatu kelompok dari sudut pandang pelaku budayanya. Jadi kita akan meneliti mengenai budaya suatu kelompok tapi dari sudut pandang orang yang melakukan budaya tersebut atau orang yang menerapkan budaya tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada penelitian interaksionisme simbolik, yaitu penelitian yang meneliti bagaimana cara manusia menginterpretasikan situasi yang dihadapinya untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukannya. Jadi kita bakal cari tahu apa sih pengaruh dari interpretasi atau penggambaran situasi terhadap tindakan yang bakalan dilakukan manusia untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya penelitian fenomenologi. Nah, ini adalah jenis penelitian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu meneliti fenomena sehari-hari, fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak fenomena labubu kemarin, itu kan sesuatu yang baru ya. Kenapa masyarakat kita berbondong-bondong membeli boneka labubu yang harganya cukup fancy? Nah, itu kan sesuatu yang tidak umum. Apakah mungkin karena mereka FOMO, atau mungkin karena mereka memang pecinta labubu, atau mungkin karena mereka juga adalah kolektor yang tahu peningkatan harga nantinya gitu. Berbagai macam penyebabnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya penelitian etnometodologi. Penelitian etnometodologi ini meneliti tentang ekspresi dan juga percakapan saat terjadinya interaksi antara manusia untuk mengetahui kerangka berpikir yang mendasari munculnya ekspresi tersebut. Jadi kita mau cari tahu nih apa sih penyebab dari munculnya ekspresi yang ditunjukkan oleh manusia saat berinteraksi itu, apa yang mendasarinya gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya studi kasus. Studi kasus ini dia penelitian mendalam mengenai kasus seorang individu gitu. Jadi kita meneliti satu kasus saja tapi secara mendalam. Nah, kemudian yang keenam itu ada namanya studi dokumen. Nah, studi dokumen ini kita akan menganalisis dan juga menginterpretasikan dokumen-dokumen yang tertulis. Contohnya kayak kita mau analisis dokumen, kita mau lakukan studi pada dokumen rancangan penerapan kebijakan pendidikan di daerah yang tertinggal. Nah, jadi kita akan analisis nih dulu rancangan-rancangan penerapan kebijakan pendidikan itu seperti apa. Kemudian kita analisis laporan hasil penerapan kebijakan pendidikan itu seperti apa, dan juga apa dampak dari penerapan kebijakan tersebut pada daerah tertinggal. Nah, kemudian yang ketujuh nih ada namanya studi sejarah. Studi sejarah ini kita akan mempelajari dan memahami peristiwa masa lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan ataupun wawasan yang baru seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada namanya grounded theory. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif itu ada penelitian yang tidak terlalu memfokuskan pada teori penelitiannya. Kalau di penelitian-penelitian lain itu kan yang mendasari dari proses penelitian adalah teorinya, tapi di grounded theory ini yang mendasari dari proses penelitiannya adalah sumber datanya, adalah data penelitiannya. Jadi dia tidak terlalu penting teori di dalamnya. Jadi dia tidak mengesampingkan, penelitian ini mengesampingkan penggunaan teori, tapi lebih memfokuskan pada penggunaan sumber datanya atau data yang didapatkan. Nah, kemudian data yang didapatkan nanti itu akan digunakan untuk menyusun sebuah konsep pengetahuan yang baru dan juga teori yang baru. Nah, seperti itulah konsepnya grounded theory.
Baik teman-teman, pembahasan kita selanjutnya mengenai teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, umumnya ada dua jenis teori yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada teori deduktif. Nah, teori deduktif ini kan konsepnya dari yang umum ke yang khusus. Nah, di sini dalam penggunaan teori deduktif itu dia menggunakan teori sebagai landasan penelitian. Nah, jadinya nanti teorinya ini dalam penelitiannya itu bakalan digunakan untuk melihat masalah penelitian, sehingga hasil penelitian yang menggunakan teori deduktif itu apakah teorinya diterima, apakah teorinya ditolak, atau teorinya diragukan. Nah, kemudian yang kedua ada teori induktif. Teori induktif ini kan konsepnya dari yang khusus ke yang umum. Jadi di sini tidak menggunakan teori sebagai landasan penelitiannya, tapi menggunakan data penelitian sebagai landasan penelitiannya. Nah, kemudian hasilnya nanti apakah data tersebut ditolak, diterima, diragukan, atau data tersebut justru menghasilkan sebuah konsep pengetahuan dan teori yang baru. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai manfaat teori dalam penelitian kualitatif. Ada 4 manfaat teori dalam penelitian kualitatif. Manfaat yang pertama yaitu digunakan sebagai landasan penelitian. Yang kedua, digunakan sebagai tujuan penelitian. Yang ketiga, digunakan untuk memfokuskan masalah penelitian. Dan yang keempat, digunakan untuk menggambarkan latar penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam hasil penelitian. Baik teman-teman, pembahasan kita yang terakhir yaitu berkaitan dengan desain penelitian kualitatif. Nah, desain penelitian itu sebenarnya apa sih? Jadi desain penelitian itu merupakan rancangan penelitian atau model penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian kita. Jadi kayak, oh ini gambaran penelitian yang akan kita lakukan nantinya, seperti itu. Nah, kemudian menurut Galaxy ini ada 10 unsur desain penelitian dalam penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah penentuan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu sebenarnya apa? Ya, permasalahan penelitiannya. Jadi kita perlu untuk menentukan permasalahan penelitiannya itu apa. Nah, setelah kita menentukan permasalahan penelitiannya, kita perlu untuk membatasi masalah tersebut supaya tidak terlalu banyak masalah yang akan kita bahas, supaya penelitiannya dapat lebih fokus dan efisien. Nah, gimana cara kita membatasi masalah penelitiannya? Yaitu dengan cara menjauhkan variabel-variabel yang dapat mengganggu variabel permasalahan kita. Nah, kemudian yang kedua kita perlu untuk menentukan paradigma penelitian menggunakan teori substansif. Nah, kemudian yang ketiga kita perlu untuk menyamakan atau menyesuaikan paradigma penelitian kita dengan fokus penelitian. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu untuk menentukan sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif itu siapa? Ya, subjek penelitiannya. Kita perlu untuk menentukan siapa subjek penelitiannya, di mana penelitian tersebut dapat dilakukan, dan kemudian kapan penelitian tersebut dapat dilakukan. Nah, kemudian yang kelima kita perlu untuk menentukan atau merencanakan tahap-tahap penelitian. Nah, di video sebelumnya ini saya sudah menjelaskan ada 2 tahapan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu ada tahap pralapangan yang merupakan tahap persiapan sebelum kita melakukan pengambilan data. Nah, kemudian yang kedua ada tahap memasuki lapangan, yaitu tahap pengambilan datanya. Dan di sini ada satu tahapan tambahan, yaitu ada tahapan pemeriksaan keabsahan data. Nah, sebenarnya keabsahan data itu apa? Keabsahan data itu merupakan validitas atau reliabilitasnya data penelitian kita. Nah, kalau di penelitian lain kayak kualitatif itu kan kayak kuantitatif itu data penelitiannya, keabsahan datanya diuji melalui statistika atau diuji melalui angka-angka yang valid. Nah, sementara di penelitian kualitatif, bagaimana cara kita memperhitungkan keabsahan datanya, yaitu dengan cara mencocokkan apakah data yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan subjeknya atau belum. Nah, kemudian yang keenam kita perlu untuk menentukan teknik penelitiannya. Nah, teknik penelitian ini dapat disesuaikan dengan fokus penelitian dan juga situasi penelitiannya. Nah, kemudian yang ketujuh kita perlu untuk mempersiapkan perlengkapan penelitian. Nah, perlengkapan penelitian ini seperti apa? Kayak alat-alat logistik atau bahan-bahan logistik, kemudian surat
surat untuk melakukan penelitian, kemudian ada juga dana penelitian dan juga waktu penelitian, serta hal-hal lainnya yang perlu dipersiapkan kayak guide, mungkin guide penelitian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan kita perlu untuk menentukan teknik pengumpulan datanya atau teknik pengambilan datanya. Nah, teknik pengumpulan data di sini yang perlu dipersiapkan adalah rancangan atau teknik pencatatan data penelitian. Jadi kita perlu untuk menentukan nih kayak seperti apa nantinya teknik pencatatan data penelitiannya itu. Contohnya kayak kita mau bikin dalam guide, teknik pencatatan datanya bakalan kita catat dalam guide, atau mungkin bakalan kita recording dulu pada saat proses pengambilan data, kemudian akan kita catat nantinya, dan banyak teknik-teknik lain yang dapat digunakan. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu kita perlu melakukan analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif itu analisis datanya dapat dimulai sejak proses pengambilan datanya hingga nantinya data tersebut dikumpulkan. Itu masih ada proses analisis datanya. Berbeda dengan saat kita melakukan pengambilan data di penelitian kuantitatif yang dia memang analisis datanya itu dilakukan setelah datanya terkumpulkan. Kalau di kualitatif dia sudah berjalan semenjak proses pengambilan data. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pemeriksaan keabsahan data seperti yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya. Nah, baik teman-teman, berakhir sudah penyampaian dari saya. Itu tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Nah, quotes of the day: mengajar bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga menyulut api rasa ingin tahu dari diri setiap orang. Sehingga saya berharap apa yang saya sampaikan kepada kalian semua hari ini dapat menyulut api keingintahuan kalian. So guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.